Pada tahap ini, saya akan menjelaskan bagaimana Recurrent Neural Networks atau RNNs bekerja, terutama dalam pemodelan urutan data. RNNs dirancang untuk menangani data yang berurutan dan memahami cara kerjanya sangatlah penting untuk memaksimalkan penggunaannya. Selanjutnya, kita akan mendalami proses pelatihan RNN. Pelatihan ini menggunakan algoritma propagasi balik atau backpropagation, metode yang sebelumnya telah diperkenalkan. Algoritma ini merupakan pendekatan yang sama yang digunakan dalam melatih jaringan saraf standar yang menunjukkan konsistensi dalam metode pelatihan di berbagai jenis jaringan saraf. Kita ingat kembali bagaimana proses backpropagation di metode Deep Feed Forward Model. Input X dan terdapat beberapa neuron di dalam hidden layer sehingga menghasilkan output Y, maka proses untuk mendapatkan output Y disebut dengan proses maju atau feed forward. Sedangkan proses backpropagation itu merupakan model untuk mengupdate nilai bobot yang dimulai dari sebaliknya, yaitu Y terlebih dahulu, kemudian hasil update bobot akan diarahkan ke input, sehingga model yang seperti ini disebut dengan arah balik atau backpropagation. Di mana kita ingat kembali bahwa algoritma backpropagation terdiri dari yang pertama adalah menghitung turunan atau gradien dari loss atau error terhadap setiap parameter yang dimiliki model tersebut. Kemudian, langkah kedua yang dilakukan adalah melakukan perubahan atau melakukan update parameter untuk meminimalkan loss. Bagaimana dengan proses backpropagation di dalam model RNN yang kita kenal sebagai backpropagation through time? RNN digambarkan dengan sebuah simpul yang modelnya adalah berulang, di mana model RNN ini dapat dinyatakan di dalam beberapa urutan model, mulai dari input pertama, input kedua, sampai dengan input yang ke-T. Dan masing-masing juga membawa bobot yang berbeda-beda. Sama seperti proses di dalam jaringan saraf tiruan standar, maka proses di dalam RNN juga ditujukan untuk menghitung loss function. Total dari loss function kemudian dikembalikan untuk menghitung gradien error pada layer-layer yang sebelumnya dengan menggunakan propagasi balik. Jadi kita lihat di situ yang berwarna biru itu merupakan arah maju, sedangkan yang berwarna merah merupakan arah sebaliknya, yaitu arah balik atau backpropagation. Kita akan mengingat kembali bagaimana
proses perhitungan gradien di dalam jaringan saraf dan bagaimana dampaknya terhadap perhitungan gradien di dalam standar RNN. Kita gambarkan kembali bentuk jaringan dari RNN yang mempunyai input X0 sampai dengan XT, kemudian di situ punya hidden state yaitu H0 sampai dengan HT yang semuanya saling terhubung, yang masing-masing dihitung dengan bobot yang berbeda. Pada bagian update atau bobot hidden state, di situ ada propagasi balik yang kita juga bisa menghitung gradien dari setiap bobot dikalikan dengan hidden state. Itu melibatkan banyak faktor, ditambah lagi dengan perhitungannya yang berulang. Kita ingat kembali bahwa nilai bobot baru, W baru, itu sama dengan nilai bobot lama atau W lama dikurangi dengan laju pembelajaran dikalikan dengan gradien error. Maka apa dampaknya hasil perhitungan bobot baru ini atau hasil proses update bobot baru terhadap nilai dari gradien yang dihasilkan dari setiap state? Jika nilai gradien sangat besar, maka gradien akan tumbuh dengan tidak terkendali, yang dikenal dengan istilah exploding gradients. Hal ini akan membuat pembelajaran jaringan sulit dikendalikan. Sebaliknya, jika nilai gradien sangat kecil, maka kita mengalami yang disebut dengan vanishing gradients, di mana nilai semakin mengecil sehingga menjadi tidak berarti, dan ini akan menghambat kemampuan jaringan dalam melacak ketergantungan jangka panjang. Dimisalkan di sini, misalkan nilai bobot lama adalah 2, sedangkan nilai laju pembelajaran 0,01 dan ditemukan nilai gradien error pada satu simpul atau pada satu kondisi atau pada satu state itu bernilai 0,0001, sehingga kalau dikalikan dengan laju itu akan bernilai 0,000001. Nilai tersebut tidak akan berdampak terlalu besar terhadap nilai bobot baru. Dan ini akan menjadi semakin mengecil pada state yang berikutnya, sehingga menyebabkan nilai dari gradien itu menjadi tidak berarti. Mengapa vanishing gradients menjadi permasalahan? Yang pertama, mengalihkan banyak angka kecil bersama-sama. Jadi pada proses di dalam RNN, jika nilainya sangat kecil dan diulang berkali-kali, itu akan menyebabkan nilainya menjadi semakin mengecil. Kemudian, permasalahan kedua, hal itu akan menyebabkan kesalahan karena langkah waktu ke belakang atau back propagation memiliki nilai gradien yang semakin kecil. Hal ini juga akan menyebabkan parameter bias untuk menangkap ketergantungan jangka panjang menjadi tidak berhasil. Kita lihat contoh, misalkan model itu akan memprediksi kata pada kata kelima dengan input the clouds are in the bla bla bla. Di sini digambarkan ada 5 state, di mana state pertama untuk input pertama the
state kedua untuk input kedua clouds, state ketiga untuk input ketiga R, dan seterusnya. Ketika gradien hilang atau terlalu kecil, maka kemampuan model untuk mempelajari hubungan atau ketergantungan jangka panjang dalam data menjadi sangat terbatas. Artinya, input yang diperoleh di awal itu tidak akan bisa terdeteksi pada bagian output yang keempat. Ini seperti menghambat tujuan utama model yang seharusnya bisa memahami dan memproses informasi dalam urutan yang panjang. Kita lihat contoh yang kedua menjadi lebih panjang. Dengan input I grew up in France, bla bla bla, and I speak fluent, bla bla bla. Hal ini terjadi ketika panjang urutan data yang diproses meningkat, di mana seharusnya model itu membutuhkan kapasitas memori yang lebih besar untuk melacak dan menangani ketergantungan jangka panjang tersebut dengan lebih baik. Untuk menangani vanishing gradients, maka kita butuh beberapa strategi. Strategi pertama melibatkan fungsi aktivasi. Kita lihat beberapa fungsi aktivasi yang sering kita gunakan, yaitu yang pertama adalah fungsi aktivasi logistik, fungsi aktivasi tangen. Jadi kita lihat di sini yang berwarna hijau adalah tangen H. Kemudian yang berwarna biru adalah fungsi aktivasi logistik atau dikenal dengan fungsi aktivasi sigmoid. Sedangkan yang berwarna merah itu adalah fungsi aktivasi ReLU. Kita ingat kembali bahwa gradien itu identik dengan turunan dan identik dengan derivatif. Kita lihat bagaimana bentuk turunan dari masing-masing fungsi aktivasi ini. Terlihat di sini bahwa fungsi aktivasi logistik dan fungsi aktivasi tanha jika diturunkan, maka dia akan membentuk model normal atau kurva normal yang semakin mengecil nilainya pada saat nilai Z atau input lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Dan kita lihat pada fungsi aktivasi ReLU, nilai dari turunannya itu tetap bernilai 1 mulai dari 0 sampai dengan nilai seterusnya 0, 1, 2 dan seterusnya, dia bernilai tetap, yaitu nilainya 1. Maka dengan memilih aktivasi ReLU, ini akan mencegah fungsi turunan atau gradien akan menurun atau mengecil saat nilai input Z lebih besar dari 0. Strategi kedua itu adalah dengan menggunakan inisialisasi parameter atau variabel yang sudah ditentukan. Inisialisasi bobot awal matriks secara cerdas bertujuan untuk memberikan titik awal yang baik sehingga saat pembaruan atau update dilakukan, masalah gradien yang menghilang atau vanishing gradients dapat dihindari. Maka yang pertama, kita dapat menginisialisasi bobot awal dengan menggunakan matrik identitas. Di mana matrik identitas itu adalah matrik yang bernilai 1 pada bagian diagonalnya sesuai dengan ukuran dari matrik tersebut. Dan yang kedua, untuk inisialisasi bias diberi dengan nilai 0.
Strategi yang ketiga, dengan menambahkan sel gate. Idenya adalah menggunakan gate atau gerbang yang secara selektif, jadi gerbang ini akan memilih atau memilah informasi dari setiap recurrent unit apakah akan ditambahkan atau dihilangkan. Bentuk umum dari gate cells seperti ini. Jadi yang berwarna kuning itu operasinya adalah operasi multiplikasi pointwise atau perkalian elemen. Sedangkan yang hijau itu merupakan fungsi dari aktivasinya. Apakah menggunakan sigmoid, apakah menggunakan fungsi aktivasi yang lain. Gerbang secara opsional, jadi pada bagian gerbang di situ dia diberi pemilih atau opsional, ya, apakah dia akan melewatkan informasi atau tidak. Long Short Term Memory atau LSTM network merupakan bagian dari sebuah gate cell yang digunakan untuk menelusuri informasi selama banyak waktu langkah. Bagaimana konsep LSTM? Jadi di dalam satu sel LSTM terdapat berbagai macam gate. Pendekatan yang paling efektif saat ini dalam menangani ketergantungan jangka panjang pada jaringan saraf adalah penggunaan Long Short Term Memory atau LSTM. LSTM memperkuat lapisan jaringan saraf berulang dengan memperkenalkan mekanisme gating yang memungkinkan sel berulang untuk secara selektif menyimpan, menghapus, atau melupakan informasi tertentu. Meskipun detail matematisnya kompleks, konsep utama yang perlu dipahami adalah bahwa arsitektur LSTM lebih kuat daripada RNN standar dalam melacak ketergantungan jangka panjang, karena LSTM mengelola pembaruan informasi secara lebih efisien melalui mekanisme gating ini. LSTM bekerja mirip dengan RNN dalam memproses data sekuensial, tetapi perbedaannya terletak pada bagaimana status sel diperbarui. Yang pertama, harus bisa menangani status sel. Yang kedua, menggunakan gates untuk mengontrol aliran informasi dengan cara forget gate, yaitu menyingkirkan informasi yang tidak relevan, menyimpan informasi relevan dari input saat ini, secara selektif mengupdate status sel. Sedangkan output gate mengembalikan versi filter dari status sel. Propagasi balik sepanjang waktu atau back propagation through time dengan aliran gradien yang sebagian tidak terputus. Pada video berikutnya, saya akan menjelaskan lebih lengkap mengenai LSTM. Kita bertemu pada video berikutnya. Terima kasih.